Hai pendengar Different Time. Balik lagi nih sama kita berdua. Seperti biasa nih, biar Abdul kita pantun dulu nggak sih? Boleh, mana nih pantunnya Sadam? Hijau segar sayur pare. Makan pare rasanya pahit pedas. Hai pendengar Different Time, selamat datang di episode 11. Wah, kece banget nih. Nah, by the way nih Dam, di episode 11 ini kita mau bahas tentang apa sih? Jadi di episode 11 ini kita bakal bahas tentang sexual harassment. Wah, agak berat topiknya tentang sexual harassment. Tapi menurut aku, topik ini tuh merupakan salah satu yang perlu untuk kita bahas sih. Bener banget, apalagi hari ini kita ditemani sama Kak Trisma selaku Direktur Lokal Hope Health di Ponorogo. Wow, Direktur Lokal Hope Health di Ponorogo. Kamu bohong ya, Dam? Aduh, enggak dong. Nih aku coba ya. Halo Kak Trisma. Halo Sadam, halo Helga. Halo Kak Trisma. Astaga, beneran dong. Aku kira tuh Sadam bohong tadi. Kak Trisma apa kabar? Kabar aku baik nih, kabar kalian gimana? Alhamdulillah, kalau kabarnya sehat Kak. Semoga teman-teman pendengar pada sehat semua juga ya. Amin. Semoga teman-teman Different Time semuanya sehat-sehat. By the way nih, tadi katanya kan kita mau bahas tentang sexual harassment. Nah, kalau menurut Sadam sendiri, Sadam tahu nggak sih tentang sexual harassment itu? Pastinya tahu dong, aku udah riset nih. Jadi menurut Google, sexual harassment adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual maupun seksualitas korban. Itu menurut Google loh Helga. Wah, jawabannya bagus sih Dam, tapi masih menurut Google. Tapi kayaknya it's okay ya. Kalau menurut Kak Trisma sendiri gimana nih Kak tentang sexual harassment itu? Oke, sebenarnya sexual harassment itu yang udah dijelasin sama Sadam udah mencakup sih apa pengertian sexual harassment itu, tapi di sini aku menambahkan lagi ya mengenai sexual harassment. Nah, sexual harassment atau mungkin yang teman-teman kenal dengan kekerasan seksual itu merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis, fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Wah, I see. Itu tadi pengertian tentang sexual harassment menurut Kak Trisma ya. Jadi makin paham nih harusnya teman-teman semua tentang apa itu sexual harassment. Nah Kak, jujur ya, aku tuh pernah ngerasain peristiwa sexual harassment itu sendiri. Jadi aku pernah kena catcalling ya Kak namanya, kayak gitu Kak, dan itu risih banget sih sejujurnya. Oke, sebenarnya catcalling itu pasti kalian udah gak asing nih mengenai catcalling. Mungkin aku izin menginfokan, catcalling itu sendiri merupakan pelecehan seksual dalam bentuk verbal seperti siulan dan juga komentar-komentar yang menyerang bentuk tubuh korban dan menyerang atribut seksual mereka. Sebenarnya banyak nih pelaku catcalling yang nggak sadar kalau mereka sudah melakukan pelecehan seksual. Dan juga banyak korban yang nggak sadar kalau diri mereka menjadi korban catcalling. Sejauh ini banyak nih aku lihat kalau pelaku catcalling itu ketika ditegur mereka malah makin menyerang korban dengan mengatakan itu hanya candaan atau korban yang dikatakan tensi lah, gak ngerti candaan lah dan lain sebagainya. Kalau aku juga pernah Kak, meskipun rata-rata korban dari sexual harassment ini wanita, tapi aku juga pernah ngalaminnya Kak. Kalau aku cerita ke Hope Health di Ponorogo bisa nggak Kak? Bisa banget. Jadi kalau kalian siapapun baik laki-laki, perempuan, kalau mengalami kejadian kekerasan seksual, silahkan menghubungi Hope Health di Ponorogo untuk menceritakan apa yang kalian alami. Di sini kami menjamin kerahasiaan cerita korban, jadi nggak perlu khawatir kayak gitu. Nah, tadi seperti yang Sadam bilang itu perempuan dan laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, mungkin aku juga pengen sharing nih sama teman-teman mengenai apa aja sih jenis-jenis kekerasan seksual, karena takutnya mungkin kalian pernah mengalami tapi kalian nggak sadar gitu, kalian ternyata mengalami kejadian itu. Nah, mungkin di sini aku sharing sekalian ya, kalau masalah jenis kekerasan seksual, menurut Komnas Perempuan itu ada 15 jenis. Nah, kalau menurut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu ada 21 jenis loh, banyak banget kan. Nah, sebelum aku masuk ke jenis-jenisnya, di sini teman-teman pendengar, aku mau kasih trigger warning dulu nih, sebelum menjelaskan berbagai macam jenis kekerasan seksual. Kalau kalian merasa terpicu hal-hal yang negatif, atau mungkin ini mengingatkan kejadian trauma itu,
kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Hope Helps di Ponorogo ya. Aku langsung aja. Di sini jadi contoh kekerasan seksual menurut Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu yang pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Yang kedua, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban. Yang ketiga, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Yang keempat, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Lalu yang kelima, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Nah, di sini aku hanya bahas 5 jenis aja nih. Kalau mau tahu jenis kekerasan seksual lainnya, kalian bisa unduh aja naskah Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Sebenarnya aku juga punya nih naskahnya, kalau kalian mau juga bisa banget aku kirimin. Wah, thank you banget nih Kak Trisma sharingnya tentang bentuk-bentuk dari seksual harassment ya. Jadi mungkin teman-teman yang kepo nih tentang bentuk-bentuk seksual harassment, karena tadi kan Kak Trisma baru menyebutkan 5 aja nih, dan kalian pengen tahu nih tentang bentuk-bentuk yang lain, bisa cek tadi naskah Permendikbud nomor 30 ya teman-teman. Dan juga satu lagi, jangan lupa apabila kalian memiliki pengalaman tentang kekerasan seksual ya atau seksual harassment tadi, jangan sungkan-sungkan untuk cerita ke Hope Helps Undip. Bener nggak sih, Dam? Bener banget sih, Hel. Dan aku rasa nih ya, kita juga perlu melakukan upaya preventif untuk mengurangi adanya seksual harassment, baik buat diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Kalau dari Kak Trisma, ada nggak sih upaya preventif untuk seksual harassment ini? Oke, tentu saja ada. Karena mungkin bagian dari kalian atau mungkin seluruh pendengar podcast di Funtime kali ini udah tahu nih upaya preventifnya. Misal kita tidak boleh bepergian sendiri kemana-mana. Mungkin lebih baiknya itu bergerombol gitu ya, atau mungkin menggunakan pakaian yang aman dan nyaman dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin aku ingin ngajak kalian menganalisis nih mengenai kekerasan seksual. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kita nggak hanya harus fokus terhadap apa yang bisa dilakukan korban untuk mencegah kekerasan seksual. Tapi kita harus paham nih, kalau kekerasan seksual itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan entitlement atau perasaan memiliki hak untuk melakukan kekerasan seksual. Jadi kita nggak seharusnya fokus kepada jangan gini, jangan gitu, tapi lebih kepada apa sih yang bisa dilakukan sebagai masyarakat awam ketika melihat kekerasan seksual. Nah, mungkin kalian nggak pernah dengar atau mungkin kalian pernah dengar tapi masih belum paham nih. Aku kasih tau ada istilah bystander intervention. Nah, bystander intervention itu semacam intervensi dari masyarakat awam ketika melihat sebuah kejadian kekerasan seksual. Di sini kita bisa melakukan 5 hal nih. Dicatat ya. Untuk yang pertama itu ada direct atau konfrontasi pelaku langsung. Jadi itu istilahnya ketika ada kejadian kekerasan seksual di depan mata kalian, itu kalian langsung menegur pelakunya langsung kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada distract, itu mendistraksi salah satu pihak, entah itu korban atau pelaku. Nah, misal kalian melihat pelaku kejadian kekerasan seksual yang bergerak secara diam-diam dan kalian melihat korban itu udah mulai takutan gitu, mungkin kalian bisa menjatuhkan sesuatu nih di dekat mereka supaya pelaku itu langsung ke distract kayak gitu. Nah, yang ketiga itu delegate atau melaporkan ke pihak yang punya wewenang. Nah, kalian itu di situ mendelegasikan diri kalian untuk membantu korban melaporkan ke pihak yang punya wewenang. Lalu yang keempat itu delay. Nah, delay ini melakukan pengecekan terhadap korban apakah korban baik-baik saja. Semacam approach ke korban kalau kalian melihat korban kena kekerasan seksual. Terus semacam menawarkan bantuan ke korban dengan memberikan kontak kalian ke korban kayak gitu. Lalu yang terakhir nih, itu ada dokumen. Nah, di sini kalian bisa mendokumentasikan kejadian kekerasan seksual tersebut seperti misalnya perekaman kejadian itu ketika berlangsung. Tapi ingat, bukan untuk diviralkan ya. Jadi dokumentasi ini tujuannya nanti akan diberikan kepada korban sebagai bukti ketika melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya kayak gitu. I see. Jadi tadi setelah Kak Trisma menjelaskan tentang upaya preventifnya ya Kak, dan juga ada nih tentang ilmu baru nih yang aku baru dengar juga, ada namanya bystander intervention. Terus tadi juga dijelasin tentang 5 upayanya ya Kak, tadi ada direct, ada distract, ada delegate, lalu ada delay dan lain sebagainya. Nah,
Tapi nih Kak ya, terkait korban seksual harassment sendiri, itu tuh rata-rata dari mereka tuh kayak takut untuk speak up, mereka takut untuk menceritakan pengalaman mereka, karena takutnya malah bukannya dapat sebuah hal yang menyenangkan, malah mereka akan disalah-salahkan untuk kedepannya kayak gitu. Nah kalau dari Kak Trisma sendiri nih, apa sih peran yang bisa kita lakukan bagi korban seksual harassment tersebut? Nah, sebenarnya tuh ya banyak sekali kejadian yang seperti itu. Ketika ada laporan mengenai kekerasan seksual, justru korban yang disalahkan. Banyak nih orang yang langsung malah menjudge korban seperti mengatakan, ah itu mah karena pergaulan kamu yang terlalu bebas. Ah itu mah kamunya yang salah, gimana nggak jadi korban kekerasan seksual, pakaian kamu aja terbuka banget, dan masih banyak lagi. Untuk itu, apabila orang terdekat kita, baik itu keluarga, teman, atau bahkan orang lain yang secara tidak sengaja kita lihat menjadi korban kekerasan seksual, kita bisa memberikan perlindungan bagi para korban. Gimana sih cara memberikan perlindungannya? Nah, di sini peran kalian itu yang pertama, menciptakan ruang aman bagi para korban. Yang kedua, mendengarkan penjelasan korban tanpa menghakimi. Yang ketiga, menemani dan mengarahkan korban untuk memenuhi kebutuhan korban yang paling mendesak. Kebutuhan yang paling mendesak itu apa aja sih? Oke, yang pertama ada bantuan medis. Yang kedua, rumah aman. Yang ketiga, kebutuhan konseling. Dan kebutuhan yang keempat adalah pendampingan hukum. Selain itu juga bisa memberikan dukungan kepada korban, selalu memberikan semangat kepada korban, dan dengan dilakukannya hal itu dapat membantu korban untuk berani speak up mengenai kejadian yang menimpanya. Tapi, ini ada tapinya loh. Meskipun korban belum berani untuk speak up, kita juga tidak bisa memaksa korban untuk speak up. Karena biasanya tuh banyak nih kejadian korban itu kejadiannya yang dialami udah beberapa bulan yang lalu gitu, atau bahkan ada yang beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, setelah sekian lama itu baru korban itu baru berani ngelapor untuk melaporkan kejadian traumatis mereka. Nah, di situ tidak masalah. Jadi peran yang bisa kita lakukan itu beri mereka waktu untuk memproses kejadian tersebut dan pastikan ke korban kalau kalian selalu ada untuk korban. Wah, keren banget sih penjelasan dari Kak Trisma ini. Yang aku tangkap tadi sih, jangan sampai kita mengejudge korban kekerasan seksual ya guys. Kita harus memberikan perlindungan, mengarahkan korban atau menemani korban. Terus kita pokoknya harus mendampingi korban juga. Jangan sampai kita mengejudge korban kekerasan seksual. BTW nih Kak, saking asiknya kita bertiga ngobrol, nggak kerasa durasinya udah habis aja nih. Mungkin Kak Trisma bisa bikin closing statement dulu nih buat episode kita kali ini. Silakan Kak. Oke, nah di sini aku mungkin perlu mengingatkan kekerasan seksual itu bisa saja menimpa siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sudah seharusnya kita meningkatkan awareness supaya terhindar dari kekerasan seksual. Untuk itu, mari kita bersama-sama menciptakan ruang aman bagi para korban. Ketika ada korban kekerasan seksual nih, tolong dengan sangat jangan pernah menghakimi korban. Jangan pernah menyalahkan korban, dan jangan pernah menjudge korban atas kejadian yang menimpanya. Dan untuk para korban kekerasan seksual yang mungkin takut untuk speak up atau melaporkan kejadian yang menimpanya, ayo semangat. Jangan biarkan pelaku berkeliaran bebas tanpa ada rasa bersalah. Sampaikan hal ini ke orang-orang yang kamu percaya dan bersama-sama untuk melaporkan kejadian itu. Dan yang perlu diingat juga, kalau misalnya kalian sebagai korban kekerasan seksual masih belum berani speak up, it's okay. Take your time teman-teman. Di sini juga kita tidak memaksa kalian harus speak up nih ketika mengalami kejadian kekerasan seksual. Tapi take your time dulu, tenangkan diri terlebih dahulu, lalu cari orang yang kalian percaya. Jika sudah menemukan orang yang kalian percaya, kalian bisa ceritakan kejadian tersebut dan sampaikan apa yang kalian butuhkan kepada orang yang kalian percaya seperti itu. Wah, thank you banget ya Kak. Nah, walaupun nih Kak, tadi kan Sadam juga udah bilang nih, waktu kita tuh tidak banyak ya, jadi kita harus berpisah di sini. Tapi buat teman-teman semua yang mau keep in touch nih sama Kak Trisma, bolehlah di-spill IG-nya. Boleh banget nih yang pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai kekerasan seksual dan apapun itu, dengan aku bisa banget langsung menghubungi aku melalui Instagramnya Hophaps Diponegoro. Nah, sambil kalian menghubungi Hophaps Diponegoro, mungkin kalian pengen nyari tahu nih apa sih Hophaps Diponegoro itu gitu. Di sini aku sambil ngenalin sedikit. Jadi Hophaps Diponegoro itu merupakan pengada layanan tanggap
dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kalau kalian atau teman-teman kalian mengalami kekerasan seksual di area Universitas Diponegoro, kalian bisa menghubungi kami melalui direct message di Instagram @hophelps.diponegoro. Nah, di situ di Instagram itu bisa tuh kalian cari tahu info-info menarik mengenai kami seperti itu. Oke, Kak Trisma, sekali lagi makasih banyak ya Kak udah jelasin ke teman-teman pendengar di Time tentang seksual harassment ini. Dan buat teman-teman jangan lupa stay tune untuk Different Time episode 12 yang pastinya akan diupload di IG, Spotify, dan YouTube Peduli Sosial Undip. Bener banget guys, stay tune ya buat episode selanjutnya tentang Different Time yang pastinya narasumber kita bakal menarik juga, topiknya juga bakal tambah oke. Terima kasih semuanya, bye-bye.